poros madita salutna masuk mahita sadarion tu minggu trinitatis dihuriatta HKBP Saresot Martoba Medan doh topik kemuliaan Allah atap ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu trinitatis, ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakan. Kita bernyanyi buku Ende nomor 648 ayat 1 sampai 2, sangat di debata ama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita, ya. Karena Dia, hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh.
Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 10 ayat 1. Ku puji, ku pasangap ho. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 114 ayat 1-3. Ale Jehovah debata. Permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya.
oleh karena kami dan seluruh gerejamu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu ke lapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak bernilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami, sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemik COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan, kami menyampaikan ke hadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami
orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggalkanlah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 113 ayat 2, Debata si Todu Sada. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 hingga 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku,
akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Bupende nomor 228 ayat 2 tambah 5. Yesus haposaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum dua syafaat
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 783 ayat 1 tambah 6. Tuhan sitopa saluhut. Yang mahita ali di bata Jehovah manami di bata nami na marhabang sari banwa gijang arasiroha na sumurung asay manok tong mangaramo tidang dotto dina oliate maroha nami di ho Tuhan naong mangalehok parasauran nauli di hami markite remingguo di tongan ibagas nami ganuk iti pelayaran ni akana posom sian resot kabibi resok bertuba saya pasu-pasu ma Tuhan atam nao mamakuling hami jaloma saluhuna ete pamujion nami tangiang ngami kabipilian na hutus di julung pasu-pasu saluhuna Tuhan ruas di huriam di sadok lia portibion tarlumowi di ruas ni huriam kabibi resok bertubaon saya hormat tong na majagai nasida na padahon nasara kami amaolon terlumobi mara na masa di tonga-tonga ni pertibion nang di tonga-tonga ni bangsa namion saya idongani hami saluhut na Tuhan arya do porngin jagai saluhut na ruas ni huriam sian na memet saharo di nama tua ruas ni huria rab do parhalan dongani hami saluhut na Tuhan azari tuturi hami mulu masa pena masa di tonga-tonga ni portibion nuai asahu pakai hami on dalam nami lam pasol hoto parsauran nami tuho pasol hoto parsauran nami nang rap doh sudiat ke keluarga terlumobi akai anak nami mulu marjabu-jabu ke hupatu pahami tuha permingguan akal pakurang ni lahu memuji do pasang apoko dongani sadok lamang uluh bangson asat tong markiti habis sukun la syako boi nasida manguluhon uhud mangalehon panupahi nagabi hanguluan nagabi lasniroha itong-atongan namibi asiroha mali Tuhan tuhodo hami maporos alahu wato hami odo Jehovah nasun hinagugu nabui paluahok kami sian nasamaray sai paholak kami Tuhan saya siroham dongani mahami di tonga-tonga ni uluna nang saluhun na pamujion nami na kusopahok kami tuho ibagasa permingguan nami di hari sadarion saya jalan may gabi pilihan na hutus di jolong jala tonga cari hami asamiak kami di bagasa katam atami na gabi hanguluan na pasu-pasu hami saluhun na Tuhan tonga-tonga ni perdalanan ni uluna mion nang di bagasa no pastikyon kusopahok kami matuho saluhutna ulumit ning uluna asaho nama masuk-masuk di saluhutna perdalanan ning uluna mi Tuhan terbaik kami hamiso di bagasa pangalausion di bagasa dosa alani saya marpamuati ho Tuhan saya sadosa pangalausion nami satama hami majalo asahiroh do pasuk-pasuk pangasah Kristus Yesus Tuhan nami pertangian kami Tuhan amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1 tambah 7 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan
1B. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kami, remaja Naposo Pulung, bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita untuk hari Minggu ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama dimulai ayat 26 sampai dengan ayat 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu,
saudara-saudari kami Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu, ada dua hal yang mau disampaikan dalam khotbah kali ini. Yang pertama berbicara tentang manusia. Pernahkah kita merasa bahwa kita ini tidak berharga di hadapan manusia? Atau kita tidak layak di hadapan Tuhan? Kita merasa tersingkirkan dari dunia ini karena kita merasa tidak berharga tadinya. Kita merasa bahwa hidup ini sangat tidak adil bagi kita. Karena itu ada begitu banyak orang merasa putus asa ketika dia merasa tidak berharga. Ketika dia merasa berdosa di hadapan Allah karena dia sudah melakukan hal yang buruk. Akhirnya jalan pintas pun dia lakukan. Mereka cenderung mengakhiri hidupnya. Tidak memiliki semangat hidup dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Itulah manusia yang merasa dirinya tidak berharga, tidak layak, tidak memiliki nilai di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya menjadi orang yang pesimis. Tetapi Minggu Trinitatis ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan Allah atas ciptaannya. Siapakah ciptaannya yang dikatakan dalam nas kita kali ini? Ya, betul. Nats kali ini bercerita bagaimana kemuliaan Allah atas ciptaannya, yaitu manusia, yaitu kita. Manusia diciptakan Allah begitu sangat sempurna. Mengapa dikatakan manusia itu diciptakan Allah begitu sangat sempurna? Karena dalam rupa Allah adalah gambaran dari diri Allah sendiri, atau yang boleh dikatakan imago Dei. Jadi rupa Allah ada dalam diri manusia. Kemudian sifat Allah ada juga dalam diri manusia. Karena itu manusia diberikan moral yang baik. Memiliki hati untuk menyayangi, mencintai. Juga manusia diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan inilah yang diciptakan Allah dari manusia. Manusia diciptakan Allah begitu sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena itulah manusia berharga. Karena itulah manusia memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Mengapa dia katakan bahwa manusia itu berharga? Mengapa dikatakan manusia itu sangat istimewa? Sesungguhnya bukan karena apa yang kita miliki, atau mungkin karena yang tidak kita miliki. Sesungguhnya ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudari kami Naposo Bulung bersama dengan anak-anak sekolah minggu, bahwa harta yang kita miliki itu tidak membuat nilai positif atau menambah nilai kita di hadapan Tuhan. Atau ketika kita miskin secara harta, miskin secara duniawi ini, kita tidak bisa menambah nilai atau mengurangi nilai itu hanya karena kita hidup miskin di hadapan Allah. Semua itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena kalau kita ketahui Allah menciptakan kita sangat berharga, itu artinya yang kita miliki itu tidak memiliki nilai apapun di hadapan Tuhan. Allah merancang kita begitu sangat matang, begitu sangat luar biasa, tanpa adanya sikap membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Semua Tuhan ciptakan sama. Karena itu memiliki nilai yang sama juga. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Semua memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Karena itu sebagai apapun kita dibentuk Tuhan, sebagaimanapun kita dari awal diciptakan Tuhan, kita itu sangat berharga. Kita itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Gambaran rupa Allah, imago Dei, ada dalam diri kita. Karena itu jangan pernah pesimis ketika orang lain menganggap kita ini enggak berharga. Jangan pernah pesimis ketika dunia ini mengabaikan kita.
Tetapi ingatlah bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita berdosa sekalipun, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Tuhan memberikan pengampunan dosa. Tuhan memberikan kepada kita kasih sayang dosa. Karena itu kita diangkat kembali untuk hidup yang bersih, hidup yang lebih baik lagi. Karena apa? Dari awal saya sudah katakan bahwa manusia itu hidupnya berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah rendahkan diri kita, jangan pernah buat kita ini merasa tidak ada harganya seperti sampah yang harus dibuang. Tidak, tetapi kita berharga di hadapan Tuhan. Dari awal mula Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, kita itu berharga, sempurna Dia ciptakan, tanpa asal-asalan, tetapi penuh dengan perencanaan. Karena itu kita berharga dan mulia di hadapan Allah. Karena itu apa yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan kita, mari kita pakai dengan sebaik-baiknya. Pergunakan hatimu untuk menyayangi. Pergunakanlah akal pikiranmu untuk berbuat yang baik. Pergunakanlah segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan dalam kehidupanmu, karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Ya, ibarat sebuah pepatah mengatakan, emas itu jika dicampakkan ke lumpur dia akan tetap menjadi emas. Demikianlah kehidupan manusia. Kita berharga di hadapan Allah. Karena itu kita harus mengangkat harkat dan diri kita menjadi berharga juga. Jangan pernah rendahkan dirimu dan jangan pernah pesimis. Seberapa salah kita di hadapan Allah, seberapa salah kita di hadapan manusia, tetapi Tuhan Maha Pengampun mengangkat kehidupan kita ini lebih berharga dari apapun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu poin yang pertama yang mau disampaikan tentang manusia. Bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Kita memiliki nilai yang tinggi seperti emas dan mutiara. Nah, apakah poin yang kedua yang mau disampaikan dalam khotbah kali ini? Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan di tengah-tengah dunia ini memiliki visi dan misi. Jadi, penciptaan manusia di tengah-tengah dunia ini memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Apakah tugas dan tanggung jawab manusia? Tentu saja kalau kita ikuti di dalam ayat 28 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu artinya bahwa manusia harus berkembang. Jadi keturunannya harus bertambah banyak karena memang kehidupan ini terus berlanjut. Jadi Tuhan memerintahkan tugas dan tanggung jawab manusia pertama sekali ketika diciptakan di tengah-tengah dunia ini adalah bertambah banyaklah, beranak cuculah. Jadi keturunannya tidak hanya berhenti sampai di dia saja, tapi harus bertambah banyak sehingga sampai beranak cucu. Dan tidak bisa dihitung satu ataupun dua. Itu yang pertama tugas manusia di tengah-tengah dunia ini ketika diciptakan Tuhan. Yang kedua, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap. Tugas dan tanggung jawab manusia berkuasa katanya atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala yang merayap. Mungkin ini menjadi konsumsi bagi kita. Ya, kehidupan sehari-hari kita memakan ikan. Kehidupan sehari-hari mungkin kita memelihara burung atau juga segala yang merayap misalnya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya tidak punah, supaya tidak mati dan supaya tetap mengisi dunia ini. Jadi pengisi dunia ini bukan hanya kita. Burung, ikan di laut dan segala yang merayap, itu tugas dan tanggung jawab kita bagaimana mengembangbiakannya supaya tidak punah, supaya tidak habis di tengah-tengah dunia ini. Kemudian tugas manusia adalah berkuasa atas tumbuhan dan pohon-pohon yang berbiji. Nah, pohon-pohon yang berbiji dan tumbuh-tumbuhan menjadi konsumsi kita juga sehari-hari. Nah, karena itu tugas kita juga mengembangkan bagaimana pohon dan tumbuh-tumbuhan itu tetap hidup sebagaimana kita hidup. Nah, apakah fungsinya ketika kita
melestarikan dan mengembangkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan hijau. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini sudah banyak polusi udara. Asap dari kendaraan membuat banyak manusia tidak mampu lagi memiliki udara yang segar. Karena itu, fungsi dari tumbuh-tumbuhan itu adalah menangkal radikal bebas yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian menghasilkan udara yang segar. Karena itu, ketika kita bercocok tanam, maka itu memiliki dampak yang luar biasa. Bukan hanya bagi pribadi kita yang bisa mengkonsumsi tumbuhan, tetapi tumbuhan ini juga lah yang menghasilkan O2 atau udara yang segar untuk dihirup oleh manusia. Tetapi pada kenyataannya, apalagi di kota-kota besar, tentu tung macai maul situ tudo mangalului aka suasuanan. Kita sangat sulit mencari tumbuh-tumbuhan di tengah kehidupan perkotaan. Akhirnya banyak menimbulkan polusi udara, asap kendaraan, asap rokok, dan lain sebagainya. Membuat manusia itu jadi gampang sakit. Membuat manusia itu gampang sekali kena virus atau dampak yang mempengaruhi kesehatannya. Nah, karena itu pada saat ini Allah memerintahkan, tetaplah memelihara, melestarikan tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, kita juga melihat bahwa dampak dari reboisasi misalnya, ya, penanaman kembali hutan-hutan yang sudah ditebangi, itu memberikan dampak yang luar biasa. Mengapa? Itu mampu mencegah banjir, mencegah yang namanya bencana alam, ya. Kenapa sekarang sering terjadi yang namanya bencana alam? Ya, karena tumbuh-tumbuhan itu tidak lagi dimanfaatkan dengan baik. Ya, orang hanya menebangi pohon saja kerjanya, tapi lupa untuk menanamnya kembali. Akhirnya bencana alam, longsor terjadi di mana-mana. Karena tidak ada lagi pohon-pohonan yang asri, yang hijau. Padahal itulah menjadi oksigen kita untuk bernapas di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu Tuhan sudah memberikannya kepada manusia. Bukan saja untuk dinikmati, katanya kan. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 30, ternyata yang diberikan Tuhan itulah sebagai sumber makanan bagi kita. Tetapi perlu kita ingat bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah. Kita diberikan akal pikiran. Karena itu bagaimana memelihara apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya tidak punah, supaya tidak habis. Tanggung jawab kita begitu sangat besar. Melestarikan hutan, melestarikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Melestarikannya adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Tuhan merancang kita ada di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa maksud dan sebab. Ternyata ada tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita. Ternyata kita sering lalai, kita sering lupa akan tanggung jawab kita. Tetapi ingatlah bagaimana Allah menciptakan semua itu begitu sangat luar biasa dengan tangannya. Karena itu jangan ada lepas tanggung jawab dari kita. Tapi bagaimana kita menjalankan tugas itu, menjalankan bagaimana tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi persoalan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang yang ada di dunia ini ternyata haruslah kita pelihara dan kita kuasai. Ketika itu semua habis, maka apakah yang menjadi bahan makanan kita? Ketika semua itu telah punah, apakah yang menjadi konsumsi kita di tengah-tengah dunia ini? Nah, karena itu kalau kita melihat situasi dan kondisi di sekarang ini, haruslah kita sadar bahwa dampak dari penggundulan hutan ataupun orang berburu dengan segala binatang yang ada di hutan haruslah tetap dilestarikan. Bahkan pemerintah sendiri memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan langka. Mengapa? Karena sudah banyak yang punah. Nah, ini tugas kita dan tanggung jawab kita. Sekaligus kita mendukung bagaimana program pemerintah supaya semuanya itu
tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian kita menyadari bahwa inilah yang diciptakan Allah. Nah di topa debatado sudi, ido ubahin ikut dohita menghargai sudi nabi naini debata di tengah-tengah ini bertibir. Nah tugas ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ternyata pelestarian alam, pelestarian lingkungan adalah tugas tanggung jawab kita. Jadi mari kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, karena kitalah gambaran imago Dei, gambaran rupa Allah ada dalam diri kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah kasih karunia-Mu yang memberkati perjalanan kehidupan kami selama 1 minggu ini. Banyak berkat yang kami terima lewat napas kehidupan, sukacita, kebahagiaan, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Karena itu Tuhan, seluruh pujian kami, biarkanlah itu demi kemuliaan nama-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mampu membalaskan semua kebaikan Engkau. Biarlah Tuhan, napas kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Seresot HKBP Martuba yang sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana kami diciptakan sebagai manusia yang sempurna, makhluk yang begitu sangat berharga. Gambaran rupa Allah ada dalam diri kami. Karena itu biarkanlah Tuhan kami senantiasa memakai hidup kami, waktu kami untuk hal-hal yang baik, menolong sesama kami, terlebih juga Tuhan hidup di dalam Engkau, sehingga kami boleh memuliakan Engkau di tengah-tengah pekerjaan kami, hidup kami senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya seluruh manusia di tengah-tengah dunia ini mampu juga menjalankan tugasnya. Engkau memberikan satu mandat, tanggung jawab yang besar untuk melestarikan alam dan lingkungan supaya tidak punah. Karena itu biarkanlah Tuhan dengan hikmat pengetahuan yang terjadi pada saat ini, itu boleh mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat manusia. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Seresot HKBP Martuba dalam aktivitas yang akan mereka mulai juga di hari Senin, atau juga orang-orang Kristen yang akan memulai aktivitas mereka selama 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik ketika mereka bekerja di ladang, di pasar, di perkantoran, di sekolah, di rumah sakit, atau dimanapun mereka berada. Tangan-Mu lah Tuhan, kiranya yang memberkati dan menyertai, agar mereka tetap boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Jauhkanlah Tuhan dari mereka rasa kekhawatiran, terlebih atas penyakit yang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini, COVID-19. Karena itu Tuhan, naungilah mereka dengan kesehatan, naungi mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka juga tidak patah hati, patah semangat, tetapi mereka mampu bekerja atas perlindungan dan kasih setia Tuhan. Dijauhkanlah Tuhan dari sakit penyakit itu, dan biarkanlah Tuhan itu semua berlalu di tengah-tengah dunia ini. Kerinduan kami untuk beribadah di rumah Tuhan sudah begitu sangat lama. Karena itu izinkanlah Tuhan semua ini berlalu dengan kuasa-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh kembali ke rumah-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, bertemu satu dengan yang lain untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun yang terbaring di rumah mereka. Kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka makan. Kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Juga dokter yang mengobati, supaya lewat tangan dokter mereka bisa sembuh dan pulih dari penyakitnya. Boleh kembali beraktivitas, boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mereka cintai. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun,
baik ulang tahun hari kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Bertambahlah kiranya Tuhan kebahagiaan dan sukacita di hari kebahagiaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka. Engkau Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, menaungi mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, agar mereka tetap kuat menjalani apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang masih menginginkan hadirnya anak-anak. Tuhan, pada waktunya berikanlah mereka keturunan, agar mereka bertambah sukacita, agar mereka berbahagia dalam kehidupannya. Tetapi kuatkan juga iman mereka untuk tetap meminta dan memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan doa mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta resort kami yang sudah memimpin di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarkanlah dia memimpin dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar Engkau juga Tuhan memberikan kepada dia hikmat-Mu, agar lewat pelayanan dia Tuhan banyak orang-orang bertambah percaya akan Engkau. Tuhan, Engkaulah yang kiranya menyertai dia. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat-Mu seresort HKBP Matoba, agar tetap juga kuat di dalam Tuhan. Juga semua pelayan-Mu Tuhan, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 116 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan,
Marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemik COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan yang baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, ini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati,
Kami membuka hati kami menjadi singgah sanamu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan juga mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan namamu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.